Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi dan kehamilan. Yang pertama, di sini ada siklus hormon. Di sini ada PSA. PSA dalam jumlah besar ditemukan di urin wanita menopause pada umur 11 tahun dan jumlah terus bertambah sampai dengan dewasa. Selanjutnya LH banyak ditemukan pada wanita menopause. LH bekerja sama dengan PSA menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel the graft, juga menyebabkan penumbuhan substansi dari progesteron dalam sel granulosa. Selanjutnya ada prolaktin. Ditemukan pada wanita yang mengalami menstruasi terbanyak pada urin wanita hamil, laktasi, dan postmenopause. Selanjutnya ada estrogen. Terdiri dari beberapa campuran yaitu estradiol, eostradiol, eestron. Diproduksi di bawah pengaruh PSA menjelang granula sel-sel TCA memperbanyak jumlahnya sampai proses kemunduran dari korpus luteum. Selanjutnya progesteron dibentuk oleh korpus luteum setelah terjadi ovulasi dan plasenta. Selanjutnya follicular phase adalah salah satu fase menstruasi yang disebut juga fase pro-ovulasi. Selanjutnya ovulation adalah proses yang terjadi pada siklus menstruasi perempuan. Selanjutnya menstruasi adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik PSA atau LH. Selanjutnya body temperature, ukuran perempuan tubuh untuk menghasilkan dan mengeluarkan panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan phase of menstruasi. Di sini terbagi menjadi 4. Menstruasi phase, follicular, ovulation phase, luteal phase. Yang pertama, menstrual phase. Phase dalam siklus menstruasi yang ditandai dengan luruhnya dinding rahim atau endometrium sehingga menyebabkan keluarnya darah lendir melalui vagina. Selanjutnya, follicular phase menstruasi ketika ovarium membentuk folikel yang berisi sel telur belum matang. Selanjutnya, ovulation phase adalah proses yang ditandai dengan pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium. Selanjutnya, luteal phase, phase akhir dari siklus menstruasi wanita yang terjadi setelah ovulasi dan sebelum haid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehamilan, proses perkembangan embrio sampai ia menjadi janin. Nah, pada minggu ketiga, embrio menempel secara sempurna pada rahim dan dia akan terus melakukan pembelahan memperbanyak sel, tapi saat keluar ini akan membentuk ari-ari atau plasenta. Ukuran embrio pada 3 minggu ini ialah 1,5 mn. Pada minggu keempat, jantung mulai berfungsi dan pembuluh darah dan juga terbentuknya tangan dan kaki. Nah, pada minggu kelima, tangan bayi akan tumbuh struktur dasar otak dan sistem saraf. Juga mulai terbentuk mata, telinga, dan mulut. Akan mulai terbentuk dengan ukuran 7 mm. Pada minggu keenam, kaki mulai tumbuh meskipun masih rata tanpa jari. Sistem peredaran mulai terbentuk. Bibir atas dan langit-langit sudah mulai terbentuk. Dan embrio sudah mulai erat dan mata mulai terbuka. Nah, pada minggu ke-7, paru-paru mulai terbuka, jari-jari mulai terlihat, serta otot dan sistem saraf mulai berfungsi. Nah, ukurannya 19 mm. Dan pada minggu ke-8 sampai 10, embrio sudah bisa dikatakan sebagai janin. Plasenta mulai berkembang. Janin dikelilingi plasenta yang terbentuk dari buluh darah, wajah mulai terbentuk dan ia sudah bisa membuka mulut dan pita suara. Jantung telah bekerja secara sempurna, ukurannya pada minggu ini 5,5 cm. Selanjutnya, pada minggu ke-11 dan 13, janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin, dan pada minggu ini, ia pematangan organ serta tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras. Kemudian pada ke-14 sampai 18 akan muncul rambut halus di kepala dan akan diketahui jenis kelaminnya melalui USG,
ukurannya 10-13 cm dengan berat 50-113 gram. Dan pada minggu ke-19 sampai 22, janin sudah bisa mendengar dan ia akan berikan respon gerakan kelenjar. Minyak pada kulit sudah mulai berfungsi. Ukurannya 25 sampai 28 cm dengan berat 227 sampai 454 gram. Dan pada minggu ke-23 sampai 29, pankreas telah bekerja dengan efektif, paru-paru semakin matang, dan pada minggu ini peluang yang besar untuk janin bisa bertahan hidup karena ia sudah bisa menghirup dan mengeluarkan air ketuban. Nah, pada minggu ke-30 dan 35, gerakan dan tendangan janin semakin kuat, warna kulit pink dan halus. Nah, ukuran janin minggu ini 41 sampai 43 cm dengan berat 1,8 sampai 22,3 gram. Kemudian pada minggu terakhir 36 sampai 41, semua organ janin telah terbentuk dan berfungsi dengan baik. Dengan ia siap untuk dilahirkan dengan ukuran 46 cm dan berat 2,7 sampai 3,6 gram. Sekian, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.